Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Amelia Novitasari, NIM 1930106003 dari Tadris Biologi 5A akan menjelaskan materi tentang nutrisi mineral. Mineral itu dia sangat penting sekali bagi tumbuhan karena dia memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai pertumbuhan dan perkembangan, yaitu fungsi elektrokimia, struktur, dan katalis. Yang pertama, kita masuk ke materi komposisi kimia tumbuhan. Unsur yang diperlukan oleh tumbuhan itu disebut sebagai zat hara. Nah, zat hara ini dia terbagi atas beberapa kelompok. Makroelemen. Makroelemen itu disebut juga dengan zat hara pokok. Karena makroelemen merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Yang kedua itu adalah mikroelemen. Nah, mikroelemen atau disebut juga dengan zat hara tumbuhan merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit sekali tapi sangat penting untuk pertumbuhan. Lalu yang terakhir itu adalah unsur-unsur yang hanya penting untuk tumbuhan tertentu. Nah, unsur-unsur ini dia hanya dibutuhkan pada tumbuhan tertentu saja. Materi yang kedua itu adalah makro dan mikronutrien. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa nutrien itu adalah semua unsur dan senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan melalui proses fotosintesis dan berada dalam mineral organik. Nah, jadi nutrien itu dia dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu adalah unsur-unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang relatif banyak. Nah, unsur-unsurnya dapat dilihat sebagai berikut. Dan yang tergolong unsur makronutrien itu adalah unsur yang memiliki konsentrasi 0,1% atau lebih. Contohnya yang pertama itu ada karbon, oksigen, dan hidrogen. Nah, COH ini atau karbon, oksigen, hidrogen itu dia merupakan bahan baku dalam pembentukan jaringan tubuh tumbuhan. Di mana jika tumbuhan kekurangan unsur karbon, oksigen, dan hidrogen, itu tumbuhan tidak akan bisa melakukan fotosintesis dan tidak punya energi untuk hidup. Kenapa? Karena ketiganya adalah sumber utama energi. Dan unsur makro yang kedua yaitu ada nitrogen. Nah, di mana nitrogen ini dia diserap dalam bentuk NO3- atau NH4+ dari larutan tanah. Nah, nitrogen di dalam tanaman itu merupakan unsur yang sangat penting untuk pembentukan protein, daun-daunan, dan berbagai persenyawaan organik lainnya. Kemudian itu ada fosfor. Nah, di mana ketika tumbuhan kekurangan fosfor, maka daunnya akan tampak tua dan sering tampak mengkilap kemerahan. Tepi daunnya bercabang dan batangnya terdapat warna merah ungu yang lambat laun akan berubah menjadi kuning. Nah, kalau tanamannya berbuah, maka buahnya itu akan kecil, tampak jelek, dan tumbuhannya tersebut lekas matang. Selanjutnya itu ada kalium. Nah, di mana kalium ini akan diserap dalam bentuk hampir semua proses metabolisme tanaman, mulai dari proses penyerapan air, transpirasi, fotosintesis, respirasi, sintesa enzim, dan aktivitas enzim. Selanjutnya itu ada sulfur. Unsur ini dia diserap dalam tanaman dalam bentuk ion HSO4 dan SO4. Ion SO4 yang memiliki jumlah air yang banyak maka akan meracuni tanaman tersebut. Selanjutnya kalsium. Nah, kalsium ini elemennya akan diserap dalam bentuk Ca2+. Di mana fungsi dari kalsium ini yaitu dapat merangsang pembentukan bulu akar, membantu dalam pembuatan protein, memperkeras batang tanaman, menetralisir asam-asam organik, dan dapat menetralisirkan senyawa atau suasana keasaman tanah. Selanjutnya itu ada magnesium. Nah, magnesium ini esensinya adalah dia merupakan bagian dari klorofil, menjadi pengikat antara enzim dan substrat, dan dia menjadi bagian dari fitin yang terdapat dalam benih sehingga akan mempercepat proses perkecambahan benih.
Selanjutnya itu ada mikronutrien. Nah, mikronutrien itu adalah unsur-unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit sekali tetapi sangat penting untuk pertumbuhan. Nah, yang tergolong ke dalam unsur mikronutrien itu adalah unsur yang konsentrasinya kurang dari 0,1%. Nah, unsur-unsur yang merupakan sumber dari mikronutrien itu ada mangan, ada boron, tembaga, klor, molybdenum, seng, dan besi. Nah, yang pertama itu adalah mangan. Mangan itu dia diserap oleh tanaman dalam bentuk Mn2+. Nah, di mana fungsi mangan ini adalah dia membentuk protein dan vitamin, terutama vitamin C, lalu mempertahankan kondisi hijau daun pada daun yang tua, lalu berperan sebagai enzim peroksidase dan sebagai aktivator dari berbagai macam enzim, dan fungsi yang terakhir yaitu adalah sebagai komponen penting untuk lancarnya proses asimilasi. Nah, kalau boron itu dia diserap oleh tumbuhan dalam bentuk BOO3-. Boron ini dia memiliki fungsi yang pertama adalah sebagai transportasi karbohidrat, berperan dalam pembentukan sel terutama dalam titik tumbuh pucuk. Lalu dia juga berhubungan erat dengan metabolisme kalium dan kalsium. Jadi tembaga fungsinya itu adalah dalam pembentukan enzim dan juga berperan penting dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil. Nah, kalau klor itu dia diserap oleh tanaman dalam bentuk Cl-. Nah, di mana fungsi dari klor ini yang pertama adalah memperbaiki dan meninggikan hasil kering dari tanaman, itu seperti tembakau, kapas, kentang, dan tanaman sayuran. Yang kedua, klor ini dia banyak ditemukan dalam air sel semua bagian tanaman, dan dia banyak terdapat pada tanaman yang mengandung serat seperti kapas. Untuk molybdenum, itu dia akan diserap oleh tanaman dalam bentuk MeO4-. Nah, fungsinya ini adalah berperan dalam mengikat atau fiksasi nitrogen oleh mikroba, lalu sebagai katalisator dalam mereduksi nitrogen, berguna bagi tumbuhan jeruk dan sayuran, dan molybdenum dalam tanah itu dia akan terdapat dalam bentuk MeOS2. Seng itu dia akan diserap oleh tanaman dalam bentuk Zn2+. Nah, di mana fungsinya itu adalah dalam jumlah yang sedikit dia dapat berperan dalam mendorong perkembangan pertumbuhan. Dan yang kedua, fungsinya itu adalah berperan dalam pembentukan hormon auksin atau hormon tumbuh. Terakhir, fungsinya itu adalah berperan dalam pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan biji. Terakhir itu ada besi. Nah, di mana besi ini dia akan diserap dalam tanaman dalam bentuk kation Fe